Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam doa multiplikasi GBT Firman Kudus Semarang. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Mengembalikan Identitas, yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau tanya lebih dahulu. Seandainya saudara meninggal dunia pada hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Oke, sip. Semuanya menjawab yakin. Pasti masuk surga. Yakin benar loh ya. Dari dasar hati yang paling dalam, bukan karena hafalan loh. Nah, pertanyaan yang kedua. Seandainya hari ini terjadi rapture atau pengangkatan, apakah Anda yakin pasti ikut diangkat? Nah loh, pada bingung jawab kan? Keselamatan itu pasti, oke. Karena memang keselamatan itu anugerah atau kasih karunia kepada orang-orang yang percaya. Tetapi soal pengangkatan, tunggu dulu. Karena tuntutan Tuhan adalah sempurna. Tujuan pembahasan pada malam hari ini agar kita introspeksi diri, apakah kita masih memiliki identitas sebagai anak Bapa di surga, atau justru identitas kita sudah hilang. Kita masuk ke pembahasan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, dosa prinsip. Kita baca di Lukas 15 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, kita kenal ada 2 macam dosa, yaitu dosa perbuatan dan dosa prinsip. Dosa perbuatan itu seperti mencuri, membunuh, berzina, dan lain-lain. Sedangkan dosa prinsip itu seperti pemberontakan, tidak menghormati orang tua, dan lain-lain. Anak bungsu ini melakukan dosa prinsip. Kenapa? Karena ia melakukan pemberontakan terhadap bapaknya. Bapaknya masih hidup, bapaknya masih sehat. Si bungsu sudah minta warisan. Kurang ajar bukan? Bagaimana seandainya yang minta warisan itu anak ibu bapak? Langsung dikasih? Enggak kan? Anak bungsu ini punya prinsip. Yang penting aku bisa menikmati hidup, bisa berfoya-foya, bersenang-senang, hidup bebas, sebebas-bebasnya, dan lain-lain. Tidak usah bapak-bapakan lah, itu pikirnya. Dan oleh bapaknya, keinginan anaknya tersebut dipenuhi. Dan benar, semua warisannya dijual. Dia pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan bapaknya untuk berfoya-foya
memuaskan keinginannya. Perhatikan, keinginannya untuk hidup bebas menghilangkan identitasnya sebagai anak Bapa. Ia telah memutuskan hubungan keluarga, memutuskan hubungan antara anak dan Bapa. Apa yang terjadi kemudian? Setelah semuanya habis, ia menjadi melarat dan hidupnya menderita. Bahkan minta makanan babi pun tidak ada seorang pun yang memberinya. Kasihan. Ironis bukan? Menyesal? Ya. Kehilangan identitas sebagai anak Bapa. Bagian yang kedua, prinsip yang salah dari sing bungsu. Kita baca di Lukas 15 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Si bungsu memiliki prinsip hidup yang salah. Pikirnya, dengan bekerja keras, ia akan mendapat upah. Dan dengan upahnya tersebut, ia bisa mengembalikan harta yang telah dihabiskannya. Pertanyaannya, sampai kapan dia bisa melunasi? Atau yakin bisa bayar lunas? Orang dunia boleh bilang hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, jangan ikuti prinsip hidup seperti itu. Prinsip hidup orang Kristen itu harus seperti per. Kita kepala dan bukan ekor. Kita di atas dan bukan di bawah. Kita terus naik dan tidak pernah turun. Kita memberi pinjaman dan tidak pernah meminjam. Jika per itu ditekan, apa yang terjadi, saudara? Lompat atau memantul? Ya. Bagaimana jika tekanannya semakin kuat? Lompatannya akan semakin tinggi dan semakin jauh. Saudara, ini bicara soal iman. Iman orang Kristen bukan hasil kerja keras, tetapi karena anugerah atau kasih karunia. Itu yang harus kita pegang. Jangan sampai seperti orang Farisi, bahwa untuk mendapatkan surga harus bekerja keras. Kita bekerja keras bukan untuk mendapatkan surga, tetapi untuk mengembalikan kualitas hidup yang serupa dan segambar dengan Allah. Kerja keras itu ada di jiwa. Perjuangan di jiwa itu sangkal diri dan pikul salib. Secara roh kita sudah selesai, tidak perlu diperjuangkan lagi. Perhatikan, pekerjaan manusia tidak dapat menyentuh surga. Bagian yang ketiga, kembalinya identitas anak. Kita baca di Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ketika dari jauh bapaknya melihat anak bungsunya telah kembali, bapak yang sudah dilukai dan disakiti hatinya, tetapi oleh karena belas kasihan, bapaknya berlari menyongsong anak itu, memeluknya dan menciumnya. Identitas anak sebagai anak bapak telah dikembalikan. Si bungsu mendapatkan kembali kasih bapak yang pernah hilang dari hidupnya. Bukan itu saja, ada bonus. Ketika sampai di rumah, semua sudah disediakan. Jubah yang terbaik, dikenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Bahkan disiapkan pesta yang dihadiri banyak orang, dengan tujuan untuk mengembalikan identitas sebagai anak Bapa. Bagaimana dengan kita? Peluk anak kita, cium anak kita, puji anak kita. Karena anak-anak kita membutuhkan kasih Bapa. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kasih seorang Bapa. Agar anak-anak kita memiliki gambaran yang sama bahwa Bapa di surga itu sama baiknya dengan Bapa di dunia. Identitas kita sebagai anak Bapa sangatlah kuat dan nyata. Maka kita harus berani melakukannya untuk surga. Aku kembalikan identitasmu sebagai anakku. Aku alirkan kasihku. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka jika ada orang yang bilang, Tuhan sudah tidak lagi mengasihi saya, itu salah besar. Yang benar adalah kamu yang sudah tidak mengasihi Tuhan lagi. Bagian terakhir, bagian keempat, siapa sebenarnya anak sulung? Kita baca di Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Kakak atau anaknya yang sulung sebenarnya adalah gambaran orang Farisi. Orang Farisi bekerja keras untuk mendapatkan Tuhan.
maka mereka mau membunuh Yesus. Ketika banyak orang mulai mengikut Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Si sulung yang tidak lain adalah Farisi menolak, bahkan marah ketika bapaknya mengadakan pesta untuk mengembalikan identitas adiknya sebagai anak bapak. Kaum Farisi itu pemimpin spiritual Yahudi yang seharusnya mengerti tentang kebenaran, tetapi tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang selama ini dicarinya. Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang anak yang hilang sebenarnya untuk mengingatkan kepada orang Farisi untuk kembali kepada Bapa yang dibencinya. Dalam Matius 16 ayat 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ibu, bapak, saudara sekalian, pastikan bahwa kita bukanlah si bungsu yang hilang dan tidak kembali kepada Bapa yang baik. Pastikan juga bahwa kita bukanlah si sulung yang tahu kebenaran, rajin beribadah, setia dalam pelayanan, tapi hilang di rumah bapaknya sendiri. Pastikan kita sudah pegang identitas kita sebagai anak Bapa, masuk dalam kakaknya Bapa di surga. Sehingga kita yakin dan percaya jika sekarang terjadi pengangkatan, pasti kita ikut diangkat. Bertemu dengan Bapa kita yang baik di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.